Halo guys, halo semua. Selamat pagi, siang, sore, malam. Oke, kalau kalian lihat video ini, berarti aku nggak bisa datang ke kelas karena hari Sabtu Minggu besok aku ada beberapa urusan. Ya sekarang di tempatku udah pagi, sekarang jam 1:11 pagi. Oke, langsung aja ya. Kita lanjutin materi sebelumnya. Materi sebelumnya kita udah belajar tentang stoikiometri. Nah, kali ini di pertemuan ini kita akan belajar tentang termokimia. Nah, termokimia dari judulnya aja udah termo. Termo. Termo pasti berkaitan dengan suhu. Nah, salah satu pertanda terjadinya suatu reaksi adalah perubahan suhu. Nah, di bab ini kita akan ngitung berapa sih naik suhunya, berapa sih kalor yang dibutuhkan untuk bereaksi, berapa sih kalor yang dihasilkan dari reaksi. Oke, langsung aja ya. Eh, Reaksi kimia itu terbagi jadi dua, yaitu ada reaksi exotherm dan reaksi endotherm. Nah, yang pertama reaksi exotherm. Reaksi exotherm itu reaksi yang menghasilkan kalor. Jadi, kalor berpindah dari sistem ke lingkungan. Atau pada reaksi tersebut dikeluarkan panas. Contohnya adalah reaksi ini, pembakaran. Reaksi pembakaran ya, biasanya delta H-nya minus. Oh ya, kalau exotherm tuh delta H-nya minus. Kalau endotherm tuh delta H-nya plus. Oke. Contohnya ini, di sini aku punya contoh pembakaran karbon menjadi CO2. Nah, delta H-nya, kita lihat delta H-nya minus karena dia menghasilkan kalor yang dibuang ke lingkungan. Berarti kalau gitu lingkungannya makin panas kan kalau misal dia bereaksi. Ini kan misalnya aku punya, bentar, belajar dulu. Oke, misal aku punya ini deh. Aku reaksiinnya di suatu gelas reaksi ini. Ini reaksi ada C jadi CO2. Ini warna CO2 ini dibakar. Ternyata ini reaksi ini terjadi di dalam air ya. Di sini airnya warna hijau nih ceritanya. Oke, ya ketutupan itu ya gambar ini. Oke, ini CO2 yang merah ceritanya, yang biru C-nya. Nah, C-nya dikasih gas oksigen, dibakar jadi CO2. Nah, kalau gini bereaksi ntar kalau aku kasih termometer di sini, ini termometer, ini termometer, suhu airnya bakal naik atau turun? Ya, benar ya, suhu airnya bakal naik, suhunya bakal naik karena reaksi ini, reaksi dari C jadi CO2 menghasilkan kalor yang dibuang ke lingkungan. Nah, lingkungannya di sini apa? Lingkungannya ya air itu. Jadi sistemnya tuh ini sistemnya itu reaksinya sistemnya tuh ini reaksi ini semuanya sistemnya dan lingkungannya itu airnya. Jadi dari sini kita tahu bahwa delta H lingkungan sama dengan min delta H sistem. Oke, karena tadi kan sistemnya ngebuang kalor. Nah, kalor yang dibuang oleh sistem bakal diterima oleh lingkungannya. Makanya bisa ketemu persamaan ini. Oke, kita lanjut ke reaksi endotherm. Reaksi endotherm itu kebalikannya reaksi exotherm. Di reaksi endotherm berarti dia menyerap kalor. Kalau exotherm tadi menghasilkan kalor, ke endotherm tuh menyerap kalor. Berarti terjadi perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Kebalikannya exotherm, dari lingkungan ke sistem. Terus delta H-nya bakal positif delta H-nya. Contohnya aku di sini punya reaksi penguraian CaCO3 kalsium karbonat jadi CaO dan CO2. Nah, di sini kita lihat delta H-nya pasti positif. Itu berarti dia bereaksi membutuhkan kalor, dia menyerap kalor. Kalor.
Nah, kalau gini, misal aku punya reaksi ini di dalam air, terus aku ukur suhu airnya, bakal gimana suhu airnya, naik atau turun? Ya, suhu airnya bakal turun ya, karena kan air tuh punya panas sendiri, dan CH3 ini reaksinya ini juga punya panas sendiri, tapi waktu bereaksi dia akan menyerap kalor sebesar ini, sebesar 178,5 kilojoule. Berarti dia menyerap kalornya dari yang ngasih kalor siapa? Airnya. Oke, air ngebuang kalor sehingga dia suhunya berkurang. Oke. Jadi kita rekap lagi tadi. Reaksi eksoterm suhu lingkungannya bakal naik. Kalau reaksi endoterm suhu lingkungannya bakal turun. Oke, lanjut. Kita ke perubahan entalpi. Sebelumnya, entalpi itu apa sih? Entalpi itu perubahan energi yang dibutuhkan atau dihasilkan dari suatu reaksi kimia. Nah, kalau entalpi, kita nggak bisa ngitung entalpinya, nggak bisa tahu hanya berapa. Tapi kita cuma bisa ngitung delta H-nya atau perubahannya doang yang bisa kita ketahui. Oke. Nah, ini ditulis di sini ya. Perubahan entalpi adalah perubahan energi yang menyertai peristiwa perubahan kimia pada tekanan tetap. Nah, ini contohnya. Di sini ada contoh pemutusan ikatan. Pemutusan ikatan dia endoterm. Berarti untuk mutusin suatu ikatan dia membutuhkan energi. Misal nih ada dua molekul berikatan. Untuk mutusin ini, dia dibutuhkan energi. Sehingga reaksi pemutusan atau penguraian biasanya itu endoterm. Sedangkan kebalikannya ini, kalau reaksi pembentukan ikatan menghasilkan energi dari yang gini, misal ada dua atom nih, terus dia saling ngedekat, akhirnya terbentuk ikatan, dia menghasilkan energi, sehingga dia biasanya reaksi eksoterm. Kalau reaksi pembentukan uh, reaksi pembentukan senyawa biasanya dia reaksi eksoterm. Oke, kita lanjut. Bentar deh, aku tulis aja kali ya sini. Pemutusan ikatan berarti reaksi penguraian. Reaksi penguraian endoterm. Terus ini pembentukan ikatan berarti reaksi formation, pembentukan. Dia reaksi eksoterm berarti delta H-nya negatif. Kalau yang ini delta H-nya berarti gimana? Endoterm berarti delta H-nya positif. Kalau ini delta H-nya eksoterm negatif. Oke, sekarang udah tahu bedanya reaksi eksoterm dan endoterm. Kita lanjut ke sini. Nah, ini ada beberapa istilah yang digunakan di bab ini. Yang pertama, entalpi pembentukan standar. Ini harusnya ada ini bulatannya. Bulatan ini menunjukkan standar. Standar itu dilakukan pada tekanan 1 atm, suhunya 25 derajat Celcius. Ini yang standar ya. Kalau delta H standar berarti dilakukan pada tekanan 1 atm suhu 25 derajat Celcius. Nah, reaksi pembentukan standar itu apa sih? Reaksi pembentukan standar di sini disebut delta H, entalpi untuk pembentukan 1 mol senyawa langsung dari unsur-unsurnya yang ada di alam nih. Pembentukan satu senyawa langsung dari unsur-unsur yang ada di alam yang diukur pada keadaan standar. Ini tadi keadaan standar. Oke, di sini contohnya adalah pembentukan H2O. Pembentukan H2O, 1 mol H2O di sini harusnya selalu 1 ya kalau pembentukan standar.
Nah, 1 mol H2O ini dari unsur-unsurnya di alam ada apa aja? Ada oksigen atau O2 dan H2 dalam bentuk gas dua-duanya. Nah, ternyata seperti yang kita ketahui tadi, kalau pembentukan ikatan itu menghasilkan energi, berarti delta H-nya bakal negatif. Dia adalah reaksi eksoterm. Oke, lanjut. Selanjutnya ada entalpi penguraian standar. Nah, kalau tadi pembentukan, sekarang penguraian. Penguraian entalpi penguraian standar adalah delta H dari penguraian senyawa, 1 mol senyawa dari, bentar, aku ganti ini, 1 mol senyawa ya. Bentar, langsung penguraian persenyawaan 1 mol menjadi unsur-unsurnya yang ada di alam. Oke, lanjut. Nah, berarti karena tadi kan pembentukan 1 mol, ini penguraian 1 mol. Berarti kita bisa tahu bahwa delta HF sama dengan minus delta H penguraian. Nah, ini delta HF sama dengan minus delta H penguraian. Karena tadi kan dibentuk, sekarang copot-copotin. Oke, contohnya di sini aku punya kebalikan dari reaksi yang pertama. Kalau reaksi yang tadi itu pembentukan H2O, di sini adalah penguraian H2O. H2O diuraikan jadi unsur-unsur yang ada di alam, yaitu apa? Yaitu H2, gas H2, gas hidrogen, dan gas H2, gas oksigen. Nah, di sini tadi sebelumnya kita tahu bahwa untuk kalau ikatan dilepasin, dia bakal membutuhkan energi. Kalau ikatan dilepasin, dia bakal membutuhkan energi. Sehingga dia adalah reaksi endotherm. Delta H-nya pasti positif. Oke, lanjut. Entalpi pembakaran standar, yaitu entalpi untuk membakar 1 mol senyawa dengan O2 dari udara yang diukur pada keadaan standar tadi 25 derajat Celcius dan 1 atm. Nah, di sini aku punya contohnya metana. Gas metana dibakar dengan oksigen menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, biasanya entalpi pembakaran ini delta H-nya itu negatif. Oke. Oke. Lanjut. Oh ya, C itu. Apa sih C di sini? C itu combustion. Combustion atau pembakaran. Oke. Ini kurang masih lambang standar. Standar kalau bulat di atas kayak gini kayak derajat itu tandanya dia dalam keadaan standar. Oke, selanjutnya ada apa? Entalpi reaksi. Ya udah, delta H dari suatu persamaan reaksi. Selanjutnya ada entalpi netralisasi. Entalpi netralisasi ini adalah delta H yang dihasilkan pada reaksi penetralan asam atau basa. Kalau entalpi netralisasi, ntar koefisien yang dilihat yang harus 1 mol adalah koefisien H2O-nya. Nah, di sini aku punya reaksi NaOH sama HCl, jadi NaCl tambah H2O. Delta H-nya di sini negatif 890,4 kJ per mol. Delta H-nya ini menyesuaikan ini H2O-nya. H2O yang dihasilkan haruslah 1 mol dalam entalpi netralisasi. Oke. Oke, ini kayak tadi. Lavoisier-Laplace. Apa sih Lavoisier-Laplace? Hukum ini menyatakan jumlah kalor yang dilepaskan pada pembentukan 1 mol zat dari unsur-unsurnya sama dengan jumlah kalor yang diperlukan untuk menguraikan zat tersebut menjadi unsur-unsur pembentuknya. Berarti apabila reaksinya dibalik, maka delta H-nya akan jadi minus delta H awal. Ini contoh di sini pembentukan NH3. Itu kan 2 mol NH3 dari N2 sama H2. Delta H-nya ternyata kita tahu delta H-nya negatif 112 kJ. Nah, sedangkan berarti kalau reaksinya dibalik ini jadi diuraikan jadi ke kiri
delta H-nya bakal dibalik juga. Di sini delta H-nya bakal positif. Oke, kita lanjut. Sebenarnya pokok bahasan dari materi ini, yaitu penentuan perubahan entalpi. Nah, penentuan perubahan entalpi itu bisa ditentukan lewat beberapa cara. Yang pertama, ada cara eksperimen. Eksperimen berarti pakai kalorimeter. Yang kedua, ada cara yang teoritis. Nah, cara teoritis ini ternyata dibagi jadi dua lagi. Ada namanya hukum Hess. Ada 3 yang terus dari delta HF, dan satunya lagi ada energi ikatan. Oke, kita bahas satu-satu ya. Oke, di halaman baru aja kali ya. Oke, yang pertama ada cara eksperimen kalorimeter. Nah, kalau cara ini sebenarnya kalian udah belajar dari SMP, konsepnya pokoknya Q lepas sama dengan min Q terima. Kalau di SMP disebutnya asas Black ya, asas Black. Pokoknya Q lepas sama dengan Q terima. Berarti kalau gitu, misalnya reaksinya ini Q reaksi, Q lepasnya Q reaksi. Reaksi menghasilkan kalor berarti sama dengan min Q lingkungan. Nah, ini dia berarti Q, rumusnya pokoknya ini, intinya Q reaksi sama dengan Q lingkungan. Biasanya contohnya, misal ada reaksi nih, suatu reaksi, dimasukin ke kalorimeter, dikasih air sebanyak bla 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 bla. Ntar kita bisa ngitung Q airnya. Nah, Q airnya ntar sama dengan minus Q si reaksinya. Karena airnya tadi kan, kayak tadi, gambarin lagi deh. Ini gelas, kalorimeter misalnya ya, ada air. Terus terjadi reaksi dalamnya. Ini ceritanya reaksinya. Memang nggak tahu, bodo amat. Nah, di kalorimeter itu biasanya dikasih termometer. Dan termometer diukur suhunya. Nah, yang kita ukur adalah suhu air. Berarti Q air yang bisa dihitung ya, Q air sama dengan masanya air dikali C. C itu kalor jenisnya air dikali perubahan suhunya, sama dengan masanya dikali kalor jenis air. Ini air deh, terus air dikali T akhir, T pada waktu T dimin T awal, T pada waktu 0. Oke. Q air kan kita bisa hitung nih. Ternyata Q air itu sama dengan min Q yang terjadi pada reaksinya. Oke, sekarang udah paham kan kalau ternyata Q reaksi sama dengan min Q lingkungan. Oke, sekarang misalnya ternyata yang direaksiin ini nggak 1 mol nih. Ternyata yang direaksiin nggak 1 mol. Gimana dong? Misalnya N mol.
Misal N mol. Kita disuruh nyari delta H standarnya. Sama dengan berapa? Kalau delta H standar itu kan berapa kilojoule per mol gini ya. Nah, berapa kilojoule per mol ini delta H standar? Kita disuruh nyari. Gimana nih? Gimana? Padahal kalau delta H itu harus per 1 mol. Di sini reaksinya yang terjadi N mol. Ya udah, tinggal Q reaksi dibagi molnya. Delta H sama dengan Q reaksi dibagi molnya. Berarti sama dengan min Q lingkungan dibagi mol. Oke, ini ya. Penting juga. Kalau ditanyain delta dalam bentuk kilojoule per mol, jangan lupa dibagi mol. Oke, kita lanjut ke cara kedua. Cara kedua itu aku pakai yang HF deh. HF standar atau delta HF pembentukan. Nah, ini gampang banget. Misal aku punya reaksi A di plus B jadi C di plus D. Nah, sedangkan diketahui H delta HF entalpi pembentukan si A itu sama dengan A kecil dengan delta HF B sama dengan B kecil, delta HF C sama dengan C kecil, delta HF D sama dengan D kecil. Nah, sekarang ditanyain delta H reaksi sama dengan berapa? Enggak deh, reaksinya ini terlalu gampang deh. Aku jadiin gini, 3A plus B jadi 2C plus D. Tanyain delta H reaksinya berapa? Delta H reaksi ini. Oke, caranya bisa gini. Delta H reaksi. Ini rumusnya, rumus umumnya. Sigma jumlah total delta H F produk dimin sigma atau jumlah delta HF reaksi. Oke, kalau dari data ini berarti kita dapat gimana delta HF reaksi sama dengan gimana nih? 2 delta HF C ditambah 2 enggak 2 1 dong. Mohon maaf. Udah malam ya, agak mabok. Ini 2 dari sini, 2. Ini berarti tambah delta HF D. Oke, ini udah. Berarti delta HF produknya ini. Terus D minus delta HF reaktan atau reaksi 3 delta HF A dimin ditambah berarti ditambah ini 3 dari sini 3 koefisiennya A koefisiennya B ternyata 1 ditambah delta HF B berarti sama dengan C itu 2C 2C ditambah 2D dimin 3A kecil di plus B kecil. Berarti ini. Ya ampun, ini kok D-nya 2 lagi sih? D-nya 1. Ini 1.
Ini cuma satu kan, satu. Oke. Berarti delta H reaksinya ini bakalan 2C D plus D min 3A D min B kilojoule kilojoule ini. Berarti jawabannya adalah ini. Delta H dari reaksi ini adalah 2C plus D min 3A min B kilojoule. Oke, semoga ngerti ya. Ini yang penting aku stabilain. Lanjut cara ketiga. Cara ketiga. Cara ketiga. Kita pakai hukum Hess. Oke, pakai hukum Hess ya. Bentar, aku cari gambar contohnya. Ini. Kita pindahin ke sini. Maaf. Salah. Benar-benar. Oke. Aku misal punya contoh reaksi ini. Reaksi CO2 C. Reaksi pembakaran karbon dan oksigen menjadi CO2. Oke. Jadi yang pertama, entalpi adalah fungsi yang cuma melihat kondisi awal dan akhirnya saja. Jadi jalannya itu nggak dilihat. Namanya fungsi keadaan. Itu cuma ngelihat kondisi awal dan akhirnya. Kalau misal di reaksi ini, berarti yang dilihat cuma awalnya, yaitu CO2 dan akhirnya jadi CO2 gas. Cuma ini yang dilihat. Kita bodoh amat sama dia mau jalannya lewat sini atau dia mau lewat sini. Ntar hasilnya bakal sama. Nah, itu yang disebut delta H. Yang disebut sebagai fungsi kondisi. Oke. Sekarang hukum Hess nih. Berarti reaksi itu bisa berjalan dengan berbagai jalan gitu loh. Kayak ini, tadi aku contohin karbon dibakar, bisa langsung jadi CO2. Delta H-nya segini. Delta H-nya langsung minus 394 kilojoule. Nah, ternyata bisa lewat jalan lain juga. Bisa karbon tambah O2 jadi CO tambah setengah O2 dulu, baru jadi CO2, itu juga bisa. Ntar delta H-nya ada 2 tahap. Ada delta H1, ada delta H2. Ntar jumlah delta H ini min 394 bakalan sama dengan delta H1 ditambah delta H2. Oke, kita itu. Nah, coba kerjain ya contoh ini. Misal diketahui soalnya gitu, delta H. Berarti kita tahu bahwa delta H sama dengan delta H1 tambah delta H2 ya. Delta H2. 2. Delta H-nya min 394. Sama dengan delta H1-nya yang ditanyain. Delta H2-nya minus 283. Berarti delta H1 sama dengan min 394 di plus 283. Kan ini tinggal pindah luas ke sini. Sama dengan berapa nih? Minus 111. Ya enggak? Oke. Oke. Bener nggak? Oke, bener ya? Nah, ininya delta H itu adalah fungsi kondisi yang cuma melihat kondisi awal dan kondisi akhir, tapi nggak lihat gimana dia jalannya. Saya udah paham ya hukum Hess, cara carinya. Lanjut ke cara berikutnya. Berikutnya cara keempat dengan energi
melihat energi ikatan. Kayak yang aku bilang tadi, kalau membentuk ikatan, ikatan menghasilkan energi kan menghasilkan energi. Memutus ikatan membutuhkan energi. Berarti kalau misal aku punya reaksi nih, A ditambah B menjadi C tambah D lagi. Terus diketahui data energi ikatan I. Jangan gini deh contohnya. Wait, CO2 ini deh. Contohnya yang kayak sebelumnya aja. C di plus O2 jadi CO2. Oke. Terus diketahui nih energi ikatan antara O dan O itu misalnya A kilojoule. Lagi energi ikatan C sama O. Ini double bonding aja ya. Double bond ini sama dengan B kilojoule. Berarti kalau kita ditanya delta H dari reaksi ini berapa? Gimana? Nah, berarti kalau reaksi gini kan diputus dulu nih, diputus dulu, baru disambungin lagi. Berarti delta H-nya bakal energi ikatan yang di kiri reaktan dimin energi ikatan yang di kanan dan energi ikatan produk. Oke. Kalau di sini berarti gimana nih? C dia sendirian nggak ada energi ikatannya. O2 energi ikatannya ternyata A kilojoule, posisinya 1. Terus energi ikatan produknya CO2. Kan gini nih bentuknya. Ada 2 ikatan O sama C. Ada 2 ikatan O sama C. Berarti ini ya dikali 2. Kan diketahuinya cuma 1 ikatan C sama O. Berarti 2 kali B. Nah, ini dia energi perubahan entalpinya delta H-nya sebesar A-2B kilojoule. Oke, aku stabiloin ya. Delta H sama dengan energi ikatan reaktan min energi ikatan produk. Berarti ya yang diputus dimin yang dibentuk. Oke. Energi ikatan itu jangan lupa dia kebalikannya delta HF. Kalau delta HF tuh kanan dimin kiri, delta HF kanan min kiri ya. Produk dimin reaktan. Kalau energi ikatan itu jangan lupa dia reaktan dimin produk. Kebalikannya. Oke. Kita lanjut ke latihan soal kali ya. Oke, ini latihan soalnya. Yang pertama, perhatikan data berikut. Nah, ini di tabung 1 ada suatu tabung diukur suhunya sebelum dan sesudah reaksi. Nah, ini diketahui di sini suhu sebelum reaksi itu 25 derajat, suhu sesudah reaksi 28 derajat Celcius. Berarti suhu sudah reaksi lebih tinggi daripada suhu sebelum reaksi. Nah, di tabung kedua juga diukur suhu sebelum dan sesudah reaksi. Tapi di tabung kedua ini ternyata suhu setelah reaksinya lebih rendah daripada suhu sebelum reaksi. Oke, ditanyain pernyataan yang benar dari data berikut adalah, oke, kita lihat satu-satu ya. Yang A, reaksi 1, sistem menyerap energi. Reaksi exotherm, menyerap energi exotherm. Udah jelas salah ya.
Kalau menyerap energi harusnya endotherm ya. Salah. Berarti nggak mungkin ini jawabannya. Oke, yang kedua kita lihat reaksi 2 sistem melepas energi. Reaksi eksotherm. Oke, mungkin aja benar. Kita lihat selanjutnya. Reaksi 2 sistem menyerap energi. Reaksi endotherm. Oke, itu benar juga. Endotherm menyerap energi. Yang D kita lihat reaksi 1 sistem menyerap energi. Reaksi endotherm benar. Mungkin aja benar. Kita lanjut dulu. Reaksi 2 sistem melepas energi. Reaksi endotherm melepas energi harusnya eksotherm. Ini salah, berarti nggak mungkin jawabannya. Oke, sekarang kita punya 3 option. Tinggal yang mana yang benar. Ini kita lihat di tabung 1, suhunya waktu diukur itu naik. Berarti lingkungannya makin tinggi suhunya kan, karena kita cuma bisa mengukur suhu lingkungannya. Suhunya naik, suhunya naik, berarti ada kalor yang dilepas ke lingkungan. Berarti reaksi melepas kalor. Benar nggak nih? Reaksi 1 sistem menyerap energi. Harusnya melepas energi kan, karena suhu akhirnya dia lebih tinggi. Ini menyerap energi, berarti salah, bukan ini jawabannya. Oke, kita tinggal punya 2 option lagi. Nih, di reaksi 2 ternyata suhu setelah reaksi diukur lebih rendah daripada sebelum reaksi. Berarti reaksi ini sistemnya menyerap kalor dari lingkungan sehingga suhu lingkungan bakal lebih dingin. Oke, kita lihat yang mana yang benar. Reaksi 2 sistem melepas energi. Salah. Padahal menyerap ya. Sistemnya menyerap energi sehingga suhu lingkungannya lebih dingin. Oke, salah. Sistem menyerap energi. Reaksi endotherm. Oke, ini benar ya. Yang C jawabannya. Oke, lanjut soal kedua. Kalian bisa pause dulu ya, kerjain dulu, baru lihat pembahasannya ntar. Oke, soal kedua. Suatu perubahan kimia menghasilkan keadaan bla bla bla. Perubahan kimia yang endothermis. Endotherm. Itu menyerap energi. Oke, kita lihat ternyata. Entalpi sistem naik. Oke, benar ya. Entalpi sistem naik karena delta H-nya positif. Entalpi sistem naik. Oke, benar. Pembebasan kalor ke lingkungan. Salah, karena reaksi endotherm dia menyerap energi. Seharusnya menyerap kalor, bukan membebaskan kalor. Salah ya. Yang ketiga, entalpi sistem berkurang. Salah lah, karena tadi kan dia menyerap kalor, berarti deltanya positif, berarti entalpi sistemnya naik. Nomor 4, penyerapan sejumlah kalor. Oke, benar. Reaksi endotherm menyerap kalor. Yang benar adalah 1 dan 4. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Yang disebut kalor pembentukan adalah kalor reaksi dari reaksi yang mana nih? Ayo kerjain dulu. Di pause dulu ya, habis itu lihat pembahasannya. Oke, jadi kalor pembentukan. Kalor pembentukan atau delta HF itu kalor yang dibutuhkan untuk membentuk suatu senyawa. Untuk suatu senyawa dari unsur yang ada di alam. Nah, senyawa yang dibentuk ini haruslah 1 mol. Berarti membentuk 1 mol suatu senyawa dari unsur senyawa di alam. Oke, kita lihat mana yang unsur yang ada di alam.
Ini bukan unsur ya. RH3 sama HCl bukan unsur, ini senyawa. PCl3 sama PCl3 ini bukan unsur. Oke, kita lihat mana. Ini Ag plus Cl min, dia ion. Oke, sekarang kita punya dua pilihan antara S2S tambah O2 jadi 2SO3 sama setengah H2 tambah setengah I2 jadi HI. Oke, yang mana nih kira-kira? Ya, karena pengertian dari kalor pembentukan adalah kalor yang dibutuhkan untuk membentuk 1 mol senyawa dari unsur-unsur yang ada di alam. Berarti yang 1 mol yang mana? Ini kan 2 ya. SO2, SO3-nya ada 2. Berarti bukan 1 mol. Berarti salah. Berarti yang benar ya D. Oke. Jadi koefisien yang dibentuk itu haruslah 1 kayak yang D ini. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Dari beberapa reaksi berikut, perubahan entalpi yang mengalami penurunan adalah mengalami penurunan. Perubahan entalpi mengalami penurunan, berarti delta H sama dengan negatif. Dia reaksi eksoterm. Melepas kalor ya berarti. Melepas kalor. Berarti kalau dia melepas kalor, suhu lingkungannya bakal naik. Oke, kita lihat sekarang. Nomor 1, udah jelas salah. Harusnya delta H negatif, dia melepas kalor. Dia malah membutuhkan kalor. Salah ya. Jelas. Oke, kita lihat nomor 2. Suhu larutan turun. Nah, ini juga salah. Padahal kalau kalor dari sistem dilepas ke lingkungan, ya suhu lingkungannya harusnya naik. Berarti salah. Salah nomor 2 juga. Sekarang nomor 3. Kita lihat membebaskan kalor. Oke, benar ya, eksoterm melepas kalor. Yang keempat, NaOH, jadi suhu larutan naik. Oke, benar juga. Karena kalor yang dilepas dari sistem ke lingkungan, suhu lingkungannya bakal naik. Oke, benar. Terus yang nomor 5, menghasilkan kalor. Oke, benar. Membebaskan kalor atau menghasilkan kalor itu salah satu sifat reaksi eksoterm. Oke, yang benar jadi 3, 4, 5 yang E. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya mulai hitung-hitungan dikit nih. Entalpi pembakaran gas C2H4 sama dengan A kilojoule per mol. Jika entalpi pembentukan CO2 dan H2O berturut-turut adalah B kilojoule per mol dan C kilojoule per mol, maka entalpi pembentukan C2H4 adalah, oke, ditanyain entalpi pembentukan C2H4 yang ditanya HF ya, delta HF C2H4. Campuran berapa nih? Dan kita tahu reaksi pembakaran C2H4. Oke, tulis dulu reaksi pembakarannya. C2H4 tambah O2, dia bakal jadi CO2 tambah H2O. Oke, setarain reaksinya dulu. Ini 2, C-nya 2. Oke, C-nya udah 2. Hanya 4 ya, berarti ini 2 juga. Oke, O-nya, tinggal O-nya ada 4, 5, 6. 6, berarti ini 3. Oke, udah setara ya. Oke, habis ini kita pakai delta HF untuk ngitung entalpi pembakarannya. Diketahui entalpi pembakarannya A kilojoule per mol. A kilojoule per mol. Oke. Caranya gimana caranya? Berarti delta H reaksi sama dengan delta HF jumlah total ya, total delta HF produk dimin total delta HF reaktan. Oke. Berarti kita udah tahu nih delta H reaksinya itu A,
masukin aja langsung. A sama dengan delta HF produk, berarti delta HF-nya CO2 ditambah delta HF H2O. Oke, karena dia ada 2 mol, ya udah kita kaliin 2. 2 delta HF CO2 tambah 2 delta HF H2O dimin delta HF reaktan. Delta HF berarti C2H4 tambah delta HFO2. Nah, delta HFO2 karena O2 itu unsur bebas yang ada di alam, berarti delta HFO2 sama dengan 0. Oke, pokoknya kalau ada unsur-unsur gini misalnya Cl2, H2, berarti delta HF-nya 0 ya, jangan lupa. Oke, ini tinggal masuk-masukin yang diketahui. A sama dengan 2 kali delta HFCO2 apa? B, ya. Ditambah 2 kali delta HF2O, C. 2C dimin yang dicari delta HF C2H4. Oke, berarti tinggal pindah row saja delta HF C2H4 sama dengan 2B plus 2C dimin A. Oke, yang mana? Min A, 2B, 2C. Yang E ya, jawabannya. Yang E. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Soalnya ini dari data ini dapat dihitung entalpi pembentukan CaOH2 sebesar gimana nih? Berarti kita punya data ini nih. Tanyainnya delta HF CaOH2 ya. Itu berapa? Oke, berarti kita pakai data ini. Kita tinggal balik-balik reaksinya. Yang tanyain kan bla 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 bla. Jadi CaOH 2 kali. Nah, kita lihat reaksi yang ini dulu berarti. Oke, reaksi yang ini ya. Kita tulis reaksinya. CaO solid tambah H2O. Dia menjadi CaOH2. Delta H-nya 64 min 64 kilojoule. Oke. Habis itu gimana nih? Kita kan delta HF itu harus dari unsur-unsur yang ada di alam, sedangkan ini ada CaO sama H2O. Yang mana dia bukan unsur-unsur yang di alam. Kita harus ngilangin CaO sama H2O-nya. Oke. Di sini ada CaO, di sini juga ada CaO. Tapi ini 1, ini 2 koefisiennya. Oke, biar ini 1, ya udah ini dibagi 2 ya. Dibagi 2 yang reaksi yang ini. Oke, jadi gimana nih? Tulis di sini berarti Ca semua koefisien dibagi 2, dibagi 2, bagi 2, bagi 2. Berarti Ca ditambah setengah O2 menjadi CaO. Delta H-nya berapa deh dibagi 2? 1269 dibagi 2. Berarti sekitar 6345 ya. Negatif 634,5 kilojoule. Oke, selanjutnya apa yang harus dilakukan lagi? H2O. Kita harus ngasih H2O juga di pos kanan. Ini ya, H2O. Di sini koefisien juga masih 2, sedangkan di sini 1. Berarti kita harus membagi reaksinya dengan 2. Oke. Ini dibagi 2 semua, 2 dibagi 2 juga. Oke. H2. Jadi tinggal H2 ditambah setengah O2
menjadi H2O. Delta H-nya berapa nih delta H-nya? 571. 571 dibagi 2 berarti ya delta H-nya karena koefisien dibagi 2. Ya, 71 dibagi 2 itu 285,5. Jadi minus 285,5. Oke, udah gitu ditambahin lah ini semua reaksi. Tinggal tambahin. Tambahin. Ini karena kanan kiri sama bisa coret. Pakai warna lain deh. Coret, coret. H2O juga coret, coret, coret. Oke, berarti hasil totalnya gimana? Berarti ini di kiri tinggal Ca ditambah H2 ditambah setengah O2 tambah setengah O2 berarti 1 O2 ya, O2. Menjadi di kanan tinggal CaOH2. Delta H-nya tinggal dijumlahin deh berapa tuh. Min 285,5 min 2, bentar, kita hitung pakai kalkulator aja. Min 285,5 di minus 634,5 di minus lagi 64 min 984 kilojoule per mol ya, karena ini udah 1 mol per mol. Nah, mana yang benar? Min 984. Oke, yang benar berapa? Yang A. Oke. Kita lanjut soal berikutnya. Ke dalam sebuah kalorimeter direaksikan 200 ml larutan NaOH 1M dengan 150 ml larutan HCl 1M pada suhu 25 derajat Celcius. Setelah bereaksi, suhu larutan naik jadi 30 derajat Celcius. Reaksi yang terjadi adalah itu. Entalpi netralisasi pada reaksi tersebut adalah. Oke, gimana kira-kira? Langkah pertama adalah tulis reaksinya. NaOH tambah HCl jadi NaCl plus H2O. Diketahui NaOH-nya berapa mol tuh? Mol itu kan mol sama dengan molaritas dikali volume ya. Di sini diketahui NaOH-nya 200 ml, volumenya 1 M. Berarti berapa molar tuh? Berarti 200 milimol ya, 200 milimol. Sama dengan 0,2 mol. 0,2 mol. HCl-nya. HCl-nya berapa? 150 ml 1 molar. Berarti 150 milimol. Berarti 0,15 mol ya. Oke, ini nggak bereaksi. Kita pakai MRS dulu. Untuk tahu berapa H2O yang dihasilkan. Di sini berarti yang bereaksi bakalan 0,15. Si HCl bakal jadi pembatas. Ini kurang ini. Ini berapa? NaCl yang bereaksi juga 0,15 dihasilkan 0,15. Ini negatif ya. Ini positif. H2O-nya juga tambah 0,15. Oke, berarti dapat di akhir reaksi NaOH-nya 0,05, HCl-nya habis. NaCl 0,15, H2O-nya 0,15. Oke, yang kita butuh ya ntar mol H2O-nya ini simpen dulu. Oke, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah apa? Q reaksi pakai persamaan ini. Q reaksi sama dengan min Q larutan. Oke, sekarang kita Q larutannya berapa?
min M larutan dikali C-nya larutan dikali delta T-nya, suhu kenaikan suhunya. Oke, masanya berapa nih? Masanya, anggap aja ini larutannya, masa jenis larutan sama dengan masa jenis air. Dianggapannya gitu ya. Nah, di sini larutannya ada berapa, noh? 200 tambah 150. Volume larutan total sama dengan 200 plus 150 sama dengan berapa? 350 mililiter. Nah, 300 mililiter itu berapa gram? 350 mililiter itu ternyata sama dengan 350 gram. Karena massa jenis air itu 1 gram per mililiter. Caranya gini nih sebenarnya, dikaliin M sama dengan Rho dikali V. Oke. Ntar ketemu masnya 350 mg. Oke, berarti 350 gram dimasukin sini. Gram dikali C-nya. C air berapa? 4,2 joule per gram. Oke. Delta T-nya. Delta T suhu akhir min suhu awal. Suhu akhirnya 30. Dikurangi 25. Berarti 5 ya. 30 min. Kita tulis aja deh. Ya, berarti minus 350 dikali 4,2 dikali 5. Berapa nih reaksi? Kita hitung. 4,2 dikali 7,350 joule. Berarti sama dengan 7,350 joule. Bener ya, Bapak? Oke, bener ya. 7,350 joule. Sedangkan ditanyanya delta H netralisasi. Nah, delta H netralisasi berarti per mol air yang dihasilkan kan. Berarti Q reaksi dibagi mol air. Berarti sama dengan 7,350 dibagi mol airnya berapa? 0,15. Sama dengan berapa? Bagi 0,15 sama 49.000 joule. Oh ya, jangan lupa ada negatifnya. Tinggalan nih, negatifnya. Jangan lupa. Min 49.000 joule per mol ya. Sama dengan min 49 kilojoule per mol. Oke, jawabannya min 49 kilojoule per mol. Ada nggak? Ada, oke. Jawabannya yang B. Ini soal berikutnya ya. Gas asetilena dapat dibuat menurut reaksi berikut. Kalor pembakaran gas ini adalah 320 kilokalori per mol. Jika dalam suatu proses digunakan 160 gram kalsium karbida, ini kalsium karbida, CaC2, dengan asumsi bahwa hanya 60% massa yang bereaksi, maka pada pembakaran asetilena yang terbentuk dari reaksi tersebut akan menghasilkan kalor sebanyak. Oke, langkah pertama kita cari berapa sih asetilena yang dihasilkan dari reaksi ini. Caranya pakai MRS aja ya. Pertama kita cari mol CaC2 yang bereaksi dulu. Nah, diketahui massa CaC2 yang bereaksi, C2 yang bereaksi hanya 60% dari massa ini. Berarti 60% dikali 160.
60% kali 160, 96. Yang bereaksi ternyata cuma 96 gram. Nah, 96 gram ini berapa mol? Cari mol ya. NaCl2 reaksi. Caranya berarti masanya 96 gram dibagi massa molar CaC2-nya. Massa molar CaC2-nya itu berapa CaC2? Bentar, kita cari dulu. 64 ya. Karbida 64. 64 gram per mol. Jadi berapa mol nih? 96 dibagi 64. 1,5 mol. 1,5 mol. Oke, kita udah tahu. Sekarang kita buat reaksinya. Atau langsung aja ya. Ini kita lihat di sini. Dari reaksinya, koefisien CaC2 sama koefisien asetilenanya ternyata sama nih, satu koefisiennya ya. Jadi mol CaC2 reaksi sama dengan mol C2H2, ya kan? Karena koefisien satu. Ya, berarti kita tahu bahwa NC2H2 sama dengan NCaC2 reaksi. Sama dengan 1,5 mol. Oke. Langkah selanjutnya apa yang dilakukan? Nah, di sini diketahui nih, kalor pembakaran gas asetilena segini. Kalau 320 kilokalori itu 1 mol, 1,5 mol berapa? Kayak gitu ya logikanya. Gini, berarti 320 per 320 itu 1 mol. Berarti kalau 1,5 mol berapa? Dicari X ya. Ngerti kan perbandingannya? Oke, berarti X-nya sama dengan 320 dikali 1,5. Berarti sama dengan 480 ya. 480 kilokalori. Yang dihasilkan berarti 480 kilokalori. Jawabannya adalah yang D. Oke, soal selanjutnya. Ini udah masak energi ikatan nih. H untuk reaksi ini bila diketahui tabelnya adalah, oke. Pertama, mungkin dari reaksi ini gambar dulu deh. Gimana ikatannya? Itu ada H2, berarti ini ya. H2 sama Cl2, Cl. Ini HCl. 2 HCl. Tanyain delta H. Sama dengan, berarti kalau ikatan tadi kan kiri dimin kanan. Reaktan dikurangi produk. Jadi kita masukin aja deh. Energi ikat kiri dimin energi ikat kanan. Energi ikat kirinya ini ada H. H sama H, energi ikatan H sama H. Ini berarti masukin 436. 436 ditambah ada Cl sama Cl juga, Cl ini masukin 243 tambah 243 di min yang kanan. Nah, di kanan di sini cuma ada HCl tapi ada 2. Berarti masukin 2 kali ikatan HCl. 2 kali 431. 2 kali 431. Oke, tinggal dihitung berapa nih. 436 ditambah 243 di minus 2 kali 431 862.
min 6, 19. Benar, aku salah nggak sih? 36 ini tambah 243 min 862 min 183 katanya. Min 183 kilojoule. Berarti ada nggak jawabannya? Ada. Jadi jawabannya yang C. Oke. Jadi, pokoknya kalau energi ikatan itu kiri, min, kanan. Oke, soal berikutnya. Oke, ini soal terakhir. Diketahui persamaan reaksi sebagai berikut. Bila energi ikatan diketahui ini, maka energi ikatan rata-rata CH pada reaksi tersebut adalah, oke, langkah pertama kayak tadi, gambarin ikatannya C2H6 tuh gimana? C, H ini ya. C2H6 ditambah 7/2 O2, ikatan O2. Gimana? Ikatan O2 rangkap ya. Menjadi 2CO2. Nah, CO2 gimana? CO2 juga rangkap. Ditambah 3H2O. H2O. Ini. Oke. Nah, sedangkan udah diketahui delta H-nya sekian. Min 1174. Berarti kayak tadi aja. Untuk cari delta H sama dengan energi ikatan kiri dimin energi ikatan kanan. Delta H-nya kita masukin min 1174. 74. Dan energi ikatan kiri berarti apa aja nih energi ikatan yang ada di kiri? Berarti ada satu ikatan antar C dan 6 ikatan CH ya. Berarti EI CC ditambah 6 EI CH. Terus ada apa lagi nih di sini? Ada ikatan rangkap O2 7/2 jumlahnya ditambah 7/2 dikali EI O. Oke, udah yang kiri udah semua, di min yang kanan. Di min yang kanan, di kanan ada apa nih? Pertama ada ikatan rangkap CO 2 kali. Oke, kita tulis EI C sama O. Benar, kurang 2 kali ya. 2 kali EI C sama O ditambah apa nih? Ada 3H2O. Nah, setiap H2O ada satu ikatan HO. Ini ada dua ikatan HO nih setiap H2O. Jadi jumlah ikatan HO di H2O 3 kali ini adalah 6 kan? 6 energi ikatan HO. Oke. Tinggal substitusiin nilai-nilai yang udah diketahui di soal ini datanya. Oke. Min 1174 sama dengan energi ikatan CC 343 ini plus 6 EI CH. Oh, CH yang dicari ya. Ini nih yang dicari, energi ikatan rata-rata CH. Ini yang dicari. Aku tandain. Ditambah 7/2. Energi ikatan OO berapa? Energi ikatan OO ini. Energi ikatan OO 489. Kali 489. Di minus 2 kali energi ikatan CO. Ini 732.
ditambah 6 kali energi ikatan HO. HO ini 460. Oke, tinggal dihitung. Hitung. Bentar, aku hitung dulu ya. Guys, mohon maaf, ini ada yang salah. Ini yang di CO2-nya nih. Aku nulisnya 2, padahal ada satu CO2, ada 2 ikatan C dan O. Dikali 2 dikali 2 ya, berarti 4 EiCO berarti ya. Ini 4 dong. 4. Oke. Ini 4. Hapus saja deh, benar. Ya. Jadi setelah dihitung hasilnya adalah EiCH sama dengan 409,9 kilojoule. Oke, 409,9 kilojoule yang mana? Jawabannya yang A. Oke. Kayaknya soalnya udah habis. Oke, sekian dulu mungkin pertemuan hari ini ya. Ntar kalau ada yang bingung bisa ditanyain lewat chat. Ntar aku bagiin PDF-nya ini. Oke, makasih. Selamat belajar. Jangan lupa main.